Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Putri Utami. Saya Putri Oktarina. Di sini kami akan menjelaskan tentang asetogenin. Kami dari kelompok 17 dari kelas S1 4C. Nah, apa itu asetogenin? Asetogenin, Annonaceous acetogenins, merupakan kandungan utama dalam Annona muricata, yaitu pada tumbuhan sirsa. Asetogenin adalah anggota senyawa poliketida yang memiliki struktur C34 atau C37 rantai karbon tidak bercabang dan terikat pada gugus 2-propanol pada C2 untuk membentuk suatu lakton. Kira-kira bagaimana ya struktur dari asetogenin? Struktur asetogenin. Nah, ini dia struktur dari asetogenin. Karakteristik dari strukturnya itu memiliki cincin tetrahidrofuran atau THF pada pusat yang diikat gugus hidroksil dan gugus alfa beta unsaturated gamma lakton. Cincin tetrahidrofuran ini berperan sebagai jangkar yang bersifat hidrofilik di dalam membran mitokondria. Sedangkan cincin gamma lakton itu berperan sebagai sisi interaksi asetogenin dengan sisi interaksi quinon di dalam mitokondria kompleks 1. Selanjutnya kita bahas mengenai sifat dari asetogenin. Asetogenin tersusun atas rantai panjang alifatik dengan gugus hidroksil dan asetil karbonil serta cincin 1,3 tetrahidrofuran. Rantai furanon dalam gugus hidrofuranon pada C23 memiliki aktivitas sitotoksik. Contoh derivat asetogenin yang bersifat sitotoksik adalah asimisin, bulatasin, dan squamosin. Asetogenin juga bersifat sebagai anti serangga. Selanjutnya, kita masuk ke penggolongan dari asetogenin. Penggolongan asetogenin. Sistem klasifikasi dari asetogenin ini dibagi menjadi 10 subtipe. Yang pertama, asetogenin tanpa cincin tetrahidrofuran atau THF. Contohnya, asetogenin linier. Yang kedua, yaitu asetogenin tanpa cincin THF, yaitu evoksi asetogenin. Yang ketiga, mono THF alfa, alfa 0 dihidroksilasi asetogenin gamma lakton. Yang keempat, mono THF alfa hidroksilasi gamma lakton asetogenin. Yang kelima, mono THF asetogenin dengan berbagai gugus lakton. Selanjutnya yang keenam, asetogenin miscellaneous. Yang ketujuh, alfa yang berdekatan bis THF, alfa 0 dihidroksilasi asetogenin gamma lakton. Yang kedelapan, yang berdekatan dengan bis THF alfa hidroksilasi asetogenin gamma lakton. Kemudian yang kesembilan itu ada jenuh bis THF lakton asetogenin. Dan yang terakhir, yang ke-10, itu ada tidak berdekatan bis THF gamma lakton asetogenin. Lalu, bagaimana cara kita mengisolasi asetogenin? Isolasi asetogenin terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, preparasi sampel dengan menggunakan daun sirsa yang telah tua dan dikeringkan dan dibentuk menjadi serbuk. Lalu pada saat isolasi, serbuk sirsek dimaserasi dengan etanol 95%. Ekstrak etanol diuapkan ke larutnya lalu difraksinasi dengan diklorometana dan air. Fraksi diklorometana difraksinasi dengan N-heksan dan metanol, sedangkan fraksi metanol dievaporasi dan dialiri gas N2 untuk menghilangkan metanol. Pada saat uji Kede, fraksi metanol dipisahkan dengan KLT menggunakan metanol dan diklorometana.
Lalu noda disemprot dengan reagen Kede. Saat karakterisasi, sampel dilarutkan dengan metanol lalu dianalisa. Selanjutnya, mari kita bahas biosintesis asetogenin. Baiklah, kita akan membahas mengenai biosintesis cissolamin A dan B dan juga solamin. Produk alami antitumor cissolamin merupakan campuran dua diastereoisomer tetraepimerik 1A dan 1B. Sedangkan solamin diisolasi sebagai tunggal diastereoisomer. Biosintesis ketiga senyawa tersebut melibatkan proses siklohidrasi. Pada biosintesis ini, proses dimediasi enzim bis-epoksida asetogenin anti-diepomurikanin A2 dan juga sin-diepomurikanin A1. Pada proses ini terjadi penambahan air secara regioselektif di C15 atau C20 sehingga terbentuk struktur dari ketiga senyawa tersebut. Sekarang mari kita bahas mengenai manfaat dari asetogenin. Manfaat asetogenin yang terdapat di dalam tumbuhan sirsak telah digunakan di berbagai negara. Di Andes Peru, teh daun sirsak digunakan untuk radang selaput lendir hidung. Sedangkan di Guyana, sediaan teh dan juga kulit kayunya digunakan sebagai obat penenang dan tonik jantung. Sedangkan di Eropa dan juga Amerika, tumbuhan sirsak digunakan sebagai ajuvan alami untuk terapi kanker. Dan di daerah Amazon Brazil, sediaan teh daun sirsak digunakan untuk gangguan hati. Asetogenin juga bermanfaat sebagai anti kanker karena dapat menginduksi proses apoptosis melalui beberapa mekanisme, yaitu peningkatan pelepasan sitokrom C, peningkatan regulasi BEX, dan penurunan BCL2. Asetogenin juga bermanfaat sebagai insektisidal. Hal ini dikarenakan asetogenin bersifat racun untuk pencernaan serangga. Senyawa ini akan menghambat produksi ATP pada kompleks mitokondria sehingga mengakibatkan apoptosis pada sel serangga. Sebagai antiinflamasi, senyawa gigantetrosin A dapat menghambat enzim siklooksigenase 2. Senyawa ini sendiri merupakan senyawa asetogenin yang terdapat dalam daun sirsak. Baiklah, sekian video kami mengenai asetogenin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.